Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Panjarahman dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Alamat saya itu di Kampung Setiahati, Desa Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Hobi saya itu bermain game. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat ringkasan, ikhtisar, abstraksi, dan resensi. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu ada ringkasan. Ringkasan adalah kumpulan dari gagasan pokok suatu karya tulis atau karangan yang ditulis secara lebih singkat, padat, dan jelas. Langkah-langkah dalam membuat ringkasan yaitu yang pertama itu membaca sumber bacaan. Yang dimaksud dari membaca sumber bacaan yaitu pahami isi bacaan dan beri tanda penting setiap pembahasan yang penting serta keterkaitan antara judul bab dan subjudul. Yang kedua yaitu catat gagasan utama. Setelah membaca, tulis bagian bacaan penting yang sudah dipahami dan berpedoman pada judul serta daftar isi pada buku. Yang ketiga, menulis atau menyusun ringkasan. Penulisan ringkasan harus sesuai dengan naskah asli dan diurutkan sesuai paragraf berdasarkan gagasan utama atau pokok. Kalimat yang ditulis adalah kalimat baru, tetapi tidak boleh menyelipkan pendapat pribadi. Kalimat asli yang boleh ditulis harus berdasarkan tulisan penulis naskah. Buatlah tulisan yang ringkas dan mudah dipahami. Yang keempat, yang terakhir yaitu evaluasi ringkasan. Setelah membuat ringkasan, kita harus memeriksa kembali dengan membaca naskah asli. Hal ini untuk menghindari jika ada kesalahan dari naskah asli. Yang kedua yaitu langkah-langkah membuat ikhtisar. Ikhtisar adalah sebuah penyajian secara singkat pada suatu karangan, tetapi urutan gagasan isi dari karangan aslinya tidak harus dipertahankan. Ikhtisar juga merupakan bagian yang sangat menentukan dan dari sebuah teks, yaitu mengandung tujuan dari inti sebuah karangan atau tulisan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah ikhtisar antara lain adalah yang pertama itu membaca teks atau naskah secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat gagasan atau ide utama yang penting menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan. Yang keempat, menulis ikhtisar. Yang kelima, mengecek kembali gagasan yang asli dari tulisan. Dan yang keenam, yang terakhir, mengoreksi kembali kesalahan bahasa. Yang selanjutnya itu ada abstraksi. Langkah-langkah yang harus dipahami dalam membuat abstraksi yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah kata. Cara penulisan abstraksi pertama, dalam penulisan kata maksimal adalah 150 kata. Jumlah ini merupakan aturan umum yang perlu dipahami oleh setiap peneliti. 150 bukan jumlah yang mutlak terpenuhi, namun aturan yang berlaku di Indonesia saat ini jumlah yang digunakan dalam penulisan abstrak adalah berkisar antara 100 sampai 150 kata. Yang kedua itu ada jarak antar baris. Kita harus mengetahui spasi penulisan antar baris dalam cara membuat abstrak adalah spasi 1 atau single spacing. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstraksi yang dibuat serta dapat mencakup abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris dalam satu halaman. Yang ketiga ada penulisan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dalam abstraksi harus dicetak miring dalam penulisannya. Tidak hanya mencakup bahasa Inggris saja, tetapi juga bahasa ilmiah yang akan ditulis dengan penulisan abstrak. Yang selanjutnya, jumlah paragraf. Setiap pembuat abstraksi terdiri dari 3 paragraf. Pertama, memuat judul penelitian, yang pertama judul penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga terbelakang, dan yang keempat tujuan penelitian. Yang kedua, memuat metode
Yang kedua itu memuat metode-metode penelitian, teknik analisa data, dan landasan teori. Dan yang ketiga memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Yang kelima yaitu ada bahasa. Dalam penulisan abstraksi, bahasa yang digunakan adalah bahasa induk dan bahasa global. Yang keenam ada kata kunci. Nah, di sini abstraksi diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Yang terakhir itu yang ketujuh, penulisan singkat, padat, dan jelas. Penulisan abstraksi yang akan dibuat perlu menulis abstrak dengan singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar jumlah kata yang digunakan tidak boros, serta poin yang ingin dibahas pada setiap paragraf tidak keluar dari penulisan abstraksi yang baik dan benar. Nah, yang terakhir ada resensi. Nah, langkah-langkah membuat resensi yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengenali semua aspek buku yang diresensi, mulai dari tema, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut. Yang kedua adalah membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Yang ketiga yaitu ada menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Yang keempat yaitu membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Dan yang terakhir yaitu menilai kualitas buku yang diresensi. Mungkin hanya itu yang dapat dijelaskan atau disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.